Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran perundang-undangan kesehatan. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, kita mulai melanjutkan pertemuan kita yang kedua di mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Dengan materi yaitu terkait memahami tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian, dan unit pelayanan kefarmasian. Oke, kita bisa memulainya. Bisa dipersiapkan alat tulis dan buku kertas untuk mencatat hal-hal yang penting yang perlu kalian diingat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri. Nah, perlu catat ya, bahwa tenaga kesehatan itu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, hal ini adalah bahwa tenaga kesehatan itu adalah orang yang mengabdikan dirinya yang bekerja di bidang kesehatan. Tentunya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan melewati pendidikan di bidang kesehatan. Itu sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kita lanjut, apa sih tenaga kesehatan dan apa saja yang ada di tenaga kesehatan itu? Kita sudah ketahui. Tapi dijelaskan sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ada pengelompokan terkait tenaga kesehatan. Misalnya tenaga medis, meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis. Ada juga tenaga psikologi klinis, ada juga keperawatan, ada juga tenaga kebidanan, dan ini yang poin kelima yang Bapak hitamkan, tenaga kefarmasian, meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, karena anak-anak Bapak semuanya di jurusan farmasi. Oke, ada juga tenaga kesehatan masyarakat, dengan contohnya bisa dibaca. Kemudian ada beberapa tenaga kesehatan lingkungan, dan juga masih banyak lagi, misalnya tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini adalah suatu bentuk bahwa tenaga kesehatan itu tidak hanya di bidang yang memang ada di SMK. Contohnya analis atau teknologi laboratorium medik ya, seperti pada poin yang tadi yang sebelumnya dibahas. Ada juga farmasi klinis dan komunitas atau yang nanti akan menjadi apoteker. Kalau di keperawatan adanya keperawatan. Nah, hal ini perlu kalian ketahui bahwa di bidang kesehatan tidak hanya ada di 3 jurusan yang ada di SMK ini, melainkan ada lagi di luar dari itu. Yang penting jika kalian ingin menjadi tenaga kesehatan, bisa mempersiapkan diri atau nanti ketika melanjutkan kuliah bisa memilih tenaga kesehatan mana sih yang kalian inginkan dan yang kalian ingin jalankan. Tapi sesuai pengertian bahwa tenaga kesehatan itu adalah orang yang mengabdikan diri. Itu dijelaskan dalam undang-undang. Oke, tenaga kesehatan itu memiliki organisasi profesi atau OP ataupun asosiasi profesi tenaga kesehatan. Di situ adalah organisasi yang memang mengurus semua tenaga kesehatan di tiap bidang-bidangnya. Contohnya dokter, ada dengan ID. Kemudian bidan, ada juga dengan IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Ada juga perawat dengan PPNI-nya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ada juga analis atau teknologi laboratorium medik, yaitu dengan PATELKI, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kesehatan Indonesia. Dan untuk anak-anakku yang memang berada di jurusan farmasi yang ingin nanti melanjutkan menjadi apoteker, asosiasi profesi kita adalah IAI,
atau Ikatan Apoteker Indonesia. Oke. Nah, tenaga kesehatan ini dalam situasi COVID yang memang menjadi pandemi saat ini begitu sangat penting dalam perannya untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat terkait penyebaran virus corona ini. Makanya ketika anak-anak Bapak menjadi seorang tenaga kesehatan, kalian mengabdikan diri untuk bagaimana caranya berperan penting terhadap masyarakat, meningkatkan kesehatan atau menjaga kesehatan masyarakat, terutama dalam situasi ini. Jika anak-anakku memang pengen jadi tenaga kesehatan, pandai-pandailah dalam menjaga dirinya masing-masing. Ya, itu cukup jelas. Nanti kita lanjutkan kembali dengan apa itu tenaga kefarmasian dan tugas-tugasnya, karena ini sebagai pendahuluan ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.